Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Kombes Pol Hendra Romawan SIK-MH selaku Kapitumas Polda Jawa Barat akan menyampaikan rilis tindak pidana perdagangan orang dan atau turut serta melakukan perbuatan dan atau membantu melakukan kejahatan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimkum Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Sukabumi Kota tengah menangani kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LPB 451 Romawi 2025 SPKT Polres Sukabumi Kota Polda Jawa Barat tertanggal 9 September 2025 dengan pelapor atas nama Rizky Rahmatullah. Terdapat dua tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat karena kasus ini lokus deliktinya ada di beberapa TKP, ada di Bogor, ya, ada di Cianjur, dan juga akhirnya di luar negeri, sehingga yang bersangkutan ini ditangani oleh Polda Jawa Barat yang nanti berkoordinasi dengan Bubintar maupun juga pihak luar negeri. Dan kepolisian telah menetapkan dua tersangka dari kasus TPPO ini. Yang pertama adalah saudara Yudi, pekerjaannya buruh, alamatnya Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur. Bahwa tersangka saudara Y merekrut, memproses dan membawa korban saudara RR keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi seksual dengan motif pernikahan kontrak. Untuk tersangka kedua adalah saudara A. Pekerjaannya tidak bekerja atau pengangguran, kecamatannya sama alamatnya, dan tersangka ini berperan terus serta melakukan perbuatan tidak pidana dengan cara meminjamkan kendaraan untuk mengantar jemput si korban. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Yang pertama adalah saudara Rizky Rahmatullah sebagai pelapor dan juga sekaligus paman daripada si korban ini. Kemudian saudara Sigit bin Soeharto, ya, saudari Emilia binti Pandi, saudara Ade Kurnia Gunawan, ini saksi-saksinya, dan juga saudari Anissa Maulida, saudari Neri Hardianti, kemudian saudari Anissa Maulida binti Endang Suwandi, kemudian saudara Setia Utomo Priyono. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu tanggal 26 April 2025. Cukup lama kasusnya, sekitar pukul 14 WIB di Kampung Cibatu, Pos RT 02 RW 6 Desa Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dan dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa korban benar berdomisili di Kampung Cibatu, ya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Namun korban sehari-hari tinggal mengontrak di daerah Cikembar, Kabupaten Sukabumi, wilayah hukum Sukabumi, di mana korban bekerja sebagai buruh pabrik di PT GSI Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Bahwa korban sempat berkomunikasi dengan pelaku saudara Andi di Cikembar, di mana korban sebelum berangkat ke Cianjur menemui pelaku saudara Andi dan saudara Y. Bahwa setelah berkomunikasi dengan pelaku saudara Johan Andi dan saudara Y, saat itu korban diarahkan menemui pelaku ke daerah Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dan kemudian pelaku menjanjikan akan memperkerjakan korban sebagai ART dengan gaji sebesar 15 juta sampai dengan 30 juta. Setelah menemui pelaku saudara Andri dan saudara Yudi dari Cianjur, korban kembali lagi ke rumah kontrakannya di Cikembar. Setelah beberapa hari kemudian, korban diarahkan oleh pelaku untuk berangkat ke Bogor, menemui pelaku, di mana setelah di Bogor korban dibuatkan paspor dan dipaksa menikah dengan seseorang yang berkewarganegaraan Cina. Setelah itu korban sempat disekap dan kemudian diberangkatkan ke Cina. Bahwa perkara yang dilaporkan ini patut diduga terjadi dugaan tidak pidana perdagangan orang
yang mana korban mengalami perekrutan penerimaan, kemudian korban adanya penipuan terhadap korban yang awalnya dijanjikan untuk bekerja sebagai ART dengan gaji 15 sampai 30 juta ini, namun faktanya korban malah dijadikan perempuan untuk kawin kontrak dengan orang Cina, dan setelah di Cina korban dieksploitasi secara seksual dengan modus perkawinan di mana perkawinan yang ada hanyalah kedok semata. Pasal dan ancaman hukuman terhadap tersangka Y dan A yaitu telah memenuhi unsur pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2027 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1E Jo pasal 56 KUHP pidana. Adapun penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit yaitu sebanyak 120 juta dan paling banyak adalah 500 juta. Hambatan, sampai saat ini penyidik belum meminta keterangan korban yaitu saudara Reni Ramawati dikarenakan yang bersangkutan keberadaannya masih di Guangzhou, Cina. Adapun upaya-upaya polisi saat ini telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, termasuk dengan imigrasi, kemudian Interpol dan juga kedutaan Cina untuk mendapatkan keterangan dari si korban dan mengembalikan korban ke tanah air. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.